والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi hadhihi dunya khairan lana lina'mala salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah Allah izinkan kembali kita bisa berkumpul di masjid ini, insyaallah di Masjid Jenderal Sudirman, yang mudah-mudahan Allah jadikan tempat kita berkumpul ini betul-betul tempat-tempat penyubur iman, yang sabab inilah Allah datangkan keberkahan buat yang menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah Allah muliakan, iya, hidup ya apa adanya ya. Ya, ini semboyan ulama-ulama Yaman yang sering mengatakan alladzi fi apa adanya. Ya, jujur, karena memang kalimat apa adanya ini kembali kepada fitrah. Jadi bukan direkayasa hidup ini. Allah ciptakan kamu untuk beribadah. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi ukuran dunia yang kau berada di atasnya sekarang adalah jadikan dunia ini alat bantu untuk menggapai akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan bablas. Dunia juga butuh, kan gitu. Bukan dibalik, dunia jangan lupain akhirat, bukan begitu. Justru apa yang kau dapat di dunia ini orientasinya ya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Cuma permasalahannya di sini adalah dunia ini kadang menghambat kita untuk urusan akhirat. Padahal kalau mau dia jujur, pada setiap aktivitas dunia yang dia raih, kalau dia tahu untuk akhirat, maka dia akan malu kalau seandainya mencari yang haram. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Kan Allah baik, cuma nerima yang baik gitu loh. Sehingga ish ma syi'ta wa'mal ma syi'ta. Hidup terserah kamu, pun kerja terserah kamu di mana aja. Allah enggak khususkan orang kerja di mana, enggak. Allah cuma arahkan secara umum saja ya. Makan yang halal, jauhkan yang haram. Kerjaannya apa aja. Sehingga kita yang punya ilmu ini harus berpikir, iya ya. Berarti kalau begini Allah nggak batasi, Allah nggak batasi. Allah turunkan syariat berbentuk Islam ini untuk manusia memakainya. Sehingga Islam yang sifatnya rahmatan lil alamin ini bukan merusak dunia, bukan, bahkan menyempurnakan dunia. Makanya sering ulama mengatakan bahwa Islam ini mewarnai, bukan diwarnai gitu loh. Islam ini mewarnai bukan diwarnai. Jangan sampai Islam tertarik. Ini banyak sekali ini tipu daya belakangan ini nih. Orang-orang yang pengen mengkolaborasikan akidah mereka dengan akidah Islam. Sehingga banyak di antara orang-orang yang sudah beragama tapi nggak bergaul, ya nasib dah. Ya, akhirnya mereka terkontaminasi fitnah. Suplai dana, money laundry, ya, yang terjadi akhirnya lihat, bahkan partai yang mengatasnamakan Islam pun bisa mendukung orang kafir, kan unik sekali kan. Wa yadubillah wa na'udzubillah.
Ya Islamnya nggak rusak, orangnya kan gitu. Karena ternyata memang ada propaganda nih, tipu daya ini, masya Allah. Ya. Pesantren-pesantren ini diteror sekarang, bukan nggak ditelepon langsung. Bahkan saya pribadi juga kemarin ditelepon langsung sama keluarga, salah seorang keluarga, dia mengaku dari keluarga Lim Chandrawinata, yang ingin masuk Islam ini, tapi minta bantuan ujungnya karena harus ada perpisahan dengan agama yang lalu, Ustadz suruh mengirimkan buah-buahan buat makan biksunya, gitu loh. Nanti dana ditransfer ke Ustadz kirimin ke biksu. Jadi ingat kisah orang yang masuk surga gara-gara lalat. Saya katakan sama mereka orang bahwa Islam ini agama yang gampang. Anda tinggal tobat, masuk Islam dengan bersyahadat, mandi, kemudian khitan, belajarlah. Simple kok. Nggak usah pakai perpisahan sama dosa gitu loh. Insya Allah saya mau benar Ustaz, tapi mungkin saya harus, ya teman-teman ngundang nih buat mabok dulu ntar malam terakhir, saya tidak bisa pergi. Sama dosa pakai perpisahan, nanti berdosa nggak perpisahan sama kebaikan kan begitu ya. Iya, nanti akan ditransfer sekian miliar untuk bantuan pesantren. Oh maaf, kami bangun tempat ini bukan dengan cara yang haram. Ya, kami teringat sebuah kisah indah. Rumah gubuk milik nenek kami itu bangunan lama yang masih nggak berubah, tapi tempat menjadi ukuran persatuan keluarga besar di sana. Rumah yang nggak seberapa nilainya, tapi dibangun dengan cinta dan halal, akan awet sampai kapanpun. Tapi gedung yang tinggi, bangunan yang mewah, kalau uangnya haram, lihatlah ujung-ujung jadi sarang walet, betul. Karena tidak ada kebaikannya. Kita bicara berkah dalam hidup lah. Ya, dunia ini nggak jadi ukuran sama Allah. Mau kaya mau miskin, kematian mendatangi kita. Ini fitnah terus, bukan tidak. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita nggak tergolong. Karena banyak juga ikhwan-ikhwan ini yang ujung-ujungnya kepancing, kemudian mengkolaborasikan. Mulut mengatakan tidak ada toleransi, tapi ketika menginginkan sebuah kebaikan, adanya toleransi, jangan. Kalau mungkin sifat dakwah jemput bola, boleh, cuma kalau mirip dengan yang dijemput, jangan. Ya, ada batasan. Sehingga kalau kita ngerti hidup ini apa adanya, ya iya. Hidup ini betul-betul memang apa adanya. Ya ini paham bahwa Allah ciptakan kita untuk beribadah. Jadi kita nggak terpancing fitnah. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan ajal. Ajal dalam bahasa Arab artinya sikap lemah dalam Islam. Penyebab yang pertama kata ulama, kita ini orang yang meninggalkan dakwah di jalan Islam. Artinya apa, Ustaz? Ya dakwah ini bukan cuma dengan kauliyah ya. Mau nggak mau kita akan ditonton gitu loh. Visualisasi apa yang akan Anda pertontonkan di hadapan orang yang mencari kebenaran. Karena dalam Islam ini mempertontonkan sebuah kebaikan merupakan bagian dari dakwah. Ya. Bukankah hati ini bersih karena melihat? Bukankah hati ini bersih karena mendengar? Ya, mungkin dia nggak bisa mendengar, tapi dia bisa melihat. Mungkin. Bisakah Anda pertontonkan sebuah kebaikan? Nah, orang yang berilmu, dia akan beradaptasi dengan lingkungan, dengan fi'liyah, dengan perbuatan, sehingga orang awam pun melihat. Kalau orang beragama dengan cara yang betul, belum berkata pun orang suka. Ya, kenapa? Karena orangnya gampang akrab, kemudian lembut, ya, sahlin, simple, fleksibel, mudah, nggak sulit ya. Karakter penghuni surga, qaribin hayyin, sahlin. Diukur di situ. Belum dia bicara, Mbak Mus'ab bin Umair, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Begitu kan perkataan Sa'ad bin Mu'az ketika dia belum masuk Islam. Aku belum pernah ngelihat ini pemuda seperti ini. Ini sih penghuni surga, belum ngomong loh. Sudah tampak kelihatan kebaikannya, iya. Karena fi'liyah, karena tingkah laku. Makanya ini perlu dipertontonkan dia. Nah ini dakwah. Nah orang jarang berpikir sampai ke sana, yang dia tahu dakwah ya qala Allah wa qala Rasul. Sehingga di luar itu dia bebas bertingkah laku. Tidak. Kalau sampai orang kafir tertarik untuk bisa merusak akidah dengan menyuplai dana, karena mungkin mereka tahu orang Islam yang dibutuhkan dana. Mengambil uang sebanyak-banyak dari mana? Untuk sebuah dakwah, ini kan bahaya sekali. Jadi berilmu seperti masa lalu yang dikarang-karang. Pernah ada jagoan-jagoan hebat di negeri kita ini yang mencuri dari Belanda
kemudian bersedekah untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang muslim. Tidak ada sedekah dengan cara yang haram. Ya. Lain kalau di medan tempur, memang kita perang, namanya ghanimah, boleh. Nah, ya, kayak kita dengar sejarah tentang masalah pitung jagoan Betawi, betul. Si Jampang, si ini, emang lagi perang. Merampok barang orang-orang musuh-musuhnya dibagikan ke rakyat, boleh. Lah sekarang kita nggak perang. Nggak ada istilah menjarah tuh halal. Tapi kan dia orang kafir. Kafir apa dulu nih? Kalau kafir harbi silakan. Emang di medan tempur halal. Kita nggak berperang. Ini kafir zimni. Yang masih bisa didakwahi dengan tingkah laku. Bukan menghalalkan yang dia miliki. Bukan. Jangan Anda hayalkan. Ini di perusahaan saya banyak koruptor, Ustaz. Makanya saya sengaja korupsi untuk kebaikan. Gila, kalau ini kan perusahaan konvensional, jelas haram, jadi saya sengaja korupsi buat kebaikan. Bukan begitu bahasanya. Oh, salah paham ini ya. Ini terbrainwash dengan khawarij yang kayak begini nih. Ujung-ujungnya berani pasang bom bunuh diri. Hati-hati. Tidak ada kebaikan didapat dengan cara yang haram. Tapi yang terjadi ketika dia tahu seperti ini, dia meninggalkan dakwah di jalan Allah. Itu yang pertama. Lemah iman. Sehingga dia nggak bisa hidup apa adanya. Apa adanya yang dimaksud tetap di atas akidah Allah ciptakan kita untuk beribadah ya. Yang kedua, yakni lemah dalam beribadah. Kata Rasul, arba'un haslatan a'laha amanihatul azmi ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a sawabiha wa tasdiqa mau'udiha illa adkhadahul jannah. Naam. Terdapat 40 macam hal yang memang bisa melemahkan ini. Yang pertama, yang kata Rasul, yang tertinggi di antara 40 tersebut adalah memberi susu kepada anak kambing. Tidaklah seorang bekerja dengan satu macam di antaranya karena mengharapkan pahalanya dan membenarkan apa yang telah dijanjikan, melainkan dia akan masukkan dalam surga. Maksudnya begini, ada 40 kebaikan yang diantaranya yang paling rendah gitu ya, yakni memberi minum kepada anak kambing. Artinya dia jadi pengembala ada kesempatan memberikan minum sama anak kambing. Ini menjadi sebuah penyebab bahwa itu pun ada hitungan di mata Allah, dinilai ibadah. Karena memang dia kerja menjaga kambing. Ada anak kambing nggak kebagian susu, dia carikan susu, dia susuin. Itu pun dikatakan ibadah gitu loh. Apalagi yang lebih dari itu. Nah, terkadang yang mudah pun tidak kita kerjakan. Karena aktivitas dunia membuat kita sibuk, mobile. Saking sibuknya, bahkan berbuat baik pun nggak kita hayalkan. Padahal seberapa susahnya sih ya, lawang kotak geser, tinggal cemplungin. Kalau mungkin malu ketahuan orang, pengen disembunyikan, ya sambil lewat dan terkeluar dah. Itu kebaikan yang kita nggak duga-duga loh. Atau kalau emang betul-betul nggak ada recehan, betul-betul saya matat ya. Cuman ya Allah gimana ya? Ya berdoa ya Allah, mudah-mudahan nih kotak geser ada yang ngisi dah. Boleh nggak begitu? Ini doa aja enggak, apalagi ngasih kan begitu ya. Cuma ngayal baik aja. Ya nggak bisa. Ya, kita gimana dakwah ini mau sampai ke masyarakat kalau kita nggak bisa mencari hal yang membuat masyarakat terpikat, gitu nggak bisa. Makanya perlu dipertontonkan nih, udah saatnya nih Islam ini memang mempertontonkan manfaat buat banyak orang, maslahat. Dan ternyata memang betul-betul ya dakwah ini sampai dengan cara yang seperti ini. Dan ini sebenarnya petinggi kita, para salafus saleh sudah melakukan. Mereka datang dikirim dari Jazirah Arab untuk ke negeri-negeri seperti Indonesia ini. Berdakwah langsung masuk ke kota-kota, ke kampung-kampung yang belum tersentuh dakwah ya. Orang berilmu ya. Mereka seperti lebah yang hinggap di sebuah tempat nggak merusak tempat tersebut. Sampai ke Irian Jaya itu ya, dakwah Islam sudah sampai. Karena kan nama Irian itu kan dari bahasa Arab, Irian. Irian artinya orang yang telanjang. Udah telanjang semua. Dibilangnya Irian. Makanya banyak di daerah Irian, Sorong ini nama-nama tempat yang sudah Islami. Ada namanya Pulau Salawati, ya, Kota Gasim. Nama-nama Islam semua. Cuma kemarinya kita yang tinggal nerus ini nggak sanggup.
Nggak tahu kalau pernah Islam sampai ke sana. Masya Allah. Ya. Kemarin alhamdulillah izin Allah sama teman-teman kita dakwani dari Padang, kita coba reading sampai ke Riau, melewati beberapa kota tuh Padang, Solok, Payakumbuh, Bangkinang, kemudian Kerinci, sampai ke Pekanbaru Riau, Masya Allah. Ya, betul-betul bersyukur kita punya negeri yang pemandangan indah sekali ya, tinggal disyukuri ini. Walhasil ternyata memang teman-teman di daerah ini tertarik sekali untuk sampai dakwah Islam ke sana. Nah, banyak di antara kita ini meninggalkan dakwah, sibuk sama dunia. Udahlah setelah yang saya tahu pokoknya berangkat pagi pulang sore dapat duit gitu. Gak berasa sehari, seminggu, sebulan, setahun Ramadan lagi. Gak berasa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya Allah, kita bukan kita yang 10 tahun yang lalu. Lihat, sudah gak ada orientasi untuk berdakwah, pun lemah dalam ibadah. Karena terbukti kalau dulu sholat tanha anil faksa wal mungkar. Kalau sekarang Masya Allah kita terkontaminasi fitnah dakwanya pemerintah yang jahil. Pengen rakyat nggak berbuat keji dan mungkar, yang dijanjikan suplai dana haram. Ini kan bahlul sekali, bodoh sekali. Coba kalau dia berilmu, dia akan berpikir bagaimana masyarakat mudah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dana khusus anggaran tersuplai buat masjid di negeri ini. Karena janji Tuhannya, kalau dia Islam, Tuhannya berjanji, inna sholata tanha anil faksa wal mungkar. Sholat itulah yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan suplai dana haram. Aparat diturunin bukan. Kesian aparat terzolimi dengan beban yang berat. Justru membantu masyarakat untuk beribadah dengan benar. Kalau ibadah sudah benar, wallahi, Allah datangkan kebaikan. Karena janji Allah, bukankah kita yakin Allah nggak mungkin dusta? Inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Setelah salat ada perintah kita berpuasa di bulan Ramadan, betul? Ini menjelang Ramadan. Kalau pemerintah yang bertuhankan Allah dengan cara yang benar, dia akan berpikir bagaimana bangsa ini yang mayoritas Islam ini beribadah dengan benar. Karena orang yang puasanya benar, la'allakum tattaqun. Betul? Janji Allah kan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Dia bertakwa. Cuma yang dipertontonkan apa? Ini iklan-iklan betul-betul yang merusak akidah. Sepanjang jalan tidak ada iklan menawarkan kebaikan, semua mengajak berbuat dosa. Iklan rokok sepanjang jalan di negeri Islam, betul? Ajakan untuk makan riba, tawaran-tawaran persentase bunga ringan. Coba lihat. Merek masjid nggak segede merek bank konvensional. Coba lihat. Ajakan berbuat dosa. Tapi ngayal masuk surga. Ini mimpi di siang bolong. Ini orang-orang yang berpikir liberal ini. Ya. Orang-orang yang berpikir ngaco, otak filsafat yang dia masuki. Ya, orang-orang mereka ini orang-orang yang pakai akal, pakai akal dia kalau berpikir pakai otak gitu ya. Nggak pakai dalil, akal dia, akal orang-orang yang nggak jelas keagamaannya. Ini mungkin dia juga nggak yakin, masa iya lawang yang batalin wudhu dibilang buang angin kentut. Ya kalau dia kok yang dibasuh tangan, muka, telinga dan lainnya. Apa hubungan sama tempat tuh angin keluar, betul? Kalau saya sih mendingan batal kentut, cebok, sholat, nggak wudhu, kalau bersih, begitu ya. Maka sering dibilang orang-orang yang pakai akal seperti ini nih ya kurang lebih orientasi pola pikirnya ya seperti itu gitu loh. Kalau Islam tidak, agama yang tahu dalil, karena ini Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini Quran petunjuk, hudan linnas, petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Makanya aneh sekali, saya nggak habis pikir nih kalau sampai ada orang yang mengaku ulama, punya partai Islam, malah kenyataannya seperti ini. Terus semua dibimbing sama orang yang kayak gimana kita ke surga? Iya, ayakallah. Nggak mudeng saya betul-betul ya. Dirusak dari dalam ini akidah. Ya, jadi sama orang yang pengen berwudu karena batal kentut cuma cebok. Alasannya apa? Tempat kotoran sudah saya bersihin, begitu. Oh ya nggak bisa. Agama hujah atau dalil, makanya hidup apa adanya, bro. Ya. Artinya kembalikan kepada fitrah. Kau tercipta untuk beribadah. Ingat, ibadah dasar. Jangan pernah hayalkan sebuah kebaikan tanpa ibadah.
Dan kalau sudah bicara ibadah, kita nggak bicara yang lain. Kita nggak bahas partai, mazhab, nggak. Kita kembali kepada apa yang Allah firmankan. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Kesampingkan itu. Ini yang membuat kita nggak akur di Indonesia ini. Bangsa sudah saatnya kita bergandeng tangan loh. Negeri kita sedang dikoyak-koyak sama orang kafir. Islam sudah kasih bocoran, cuma kita nggak paham. Walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini tahu bukan tidak tahu, ini ayat. Cuma tetap dia bertentangan dengan ayat tersebut. Ini kan ajib betul-betul. Subhanallah. Udah dikatakan Yahudi, Nasrani, Rafidhah, Syiah, dikemas seindah apapun, laknatullah alaihim. Allah melaknat mereka. Kau angkat pemimpin yang terlaknat untuk menggapai sebuah surga. Ayakallah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini transparan, sudah terang-terangan, bukan tidak. Makanya memang sudah saatnya Islam juga mengikrarkan secara terang-terangan, bukan frontal. Ya paling tidak bahasa mudah, udah saatnya iklan kajian Islam tidak terkalahkan dengan iklan rokok dan bank-bank konvensional. Sudah saatnya. Ayo mengam. Anda tidak mampu datang, nggak mampu berkhutbah, paling nggak Anda menjadi bagian sebuah kebaikan. Yuk kita patungan, yuk kita kumpulkan dana untuk membuat sebuah kajian yang betul-betul mendatangkan daya tarik. Karena rakyat ini butuh tertarik dengan sesuatu. Kita menghilangkan saja kebiasaan mereka tanpa ada sesuatu yang lebih menarik, ya nggak bisa. Ya, ini sudah lagi tren nih sekarang di kajian door prize ini, umroh, motor gratis, rumah gratis. Sudah saatnya, ayo bismillah. Kenapa tidak? Kita mampu bukan enggak? Ini bangsa kita, negeri kita kok. Sudah saatnya kita pertontonkan seperti itu. Kalau sudah merata mereka yakin kebenaran melalui Islam, udah nggak usah khawatir. Kita berhusnuzon. Ya. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru. Enggak usah kalian cari Allah yang datengin langsung pemimpin yang bakal mimpin kalian. Kenapa? Lamma sabaru. Karena kalian sabar. Enggak terpancing emosi. Ya. Jadi ada usaha untuk mengklarifikasi dengan bahasa yang baik. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqam. Semua ada tempatnya. Iya. Kemudian yang ketiga, yakni jarang atau sedikit membaca dan malas menuntut ilmu. Ayo deh bismillah deh ya. Kita di waktu-waktu luang begini nih, insya Allah kita nggak jadi mati lah karena menyisihkan sedikit waktu pada zuhur gini kita kajian deh. Karena ini betul-betul menyuplai hati kita untuk sebuah kebaikan. Ya, ada kegiatan apalagi besok malam Kamis kita kumpul semua di Al-Azhar. Kita pertontonkan sama dunia masih ada masjid yang mau meredam tentang keburukan anak-anak muda di sebuah negeri. Ya. Alhamdulillah ada supply ilmu. Fadol kumpul. Atau keluarganya tiap hari Ahad ketiga jam 7 pagi hingga jam 9 ada kajian keluarga. Ya, silahkan kumpul di Al-Azhar pagi jam 7. Atau di beberapa tempat yang memang diiklankan. Siapkan waktu untuk itu. Karena kita butuh ilmu. Harta yang kita miliki kalau nggak kita berikan muqaddimah ilmu ya nggak jadi baik. Malah kita menjadi orang yang memanfaatkan harta dengan cara yang salah. Masya Allah. Ya, ini banyak orang yang malas menuntut ilmu. Kenapa? Karena udah capek. Udah capek. Bertanya sahabat-sahabat kami dari teman-teman biker muslim di HDC dan HOK gitu ya. Itu apa sih kok nggak capek ya kita jalan, kita ini, kita apa dari tempat yang jauh hingga ke lokasi seperti ini. Ya karena plus nuntut ilmu. Kalau cuma jalan capek. Tapi kalau nuntut ilmu, Allah akan berikan berkah buat orang yang keluar menuntut ilmu. Jadi kalau kita rencanakan berangkat pagi dari rumah nih mau kerja, tapi plus nuntut ilmu, wallahi beda rasanya. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku dari makhlukku ini, kata Allah, berarti perang melawan aku. Angin pun bisa menjadi murka Allah kalau dia menyakiti orang yang keluar menuntut ilmu. Luruskan niat, jangan sampai malas menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, yang membuat kita ini lalai, lemah dalam beragama ini, ya, yakni enggan melaksanakan amar ma'ruf nahil mungkar. Amar ma'ruf nahil mungkar, memerintahkan kepada yang baik, mencegah kepada yang buruk. Ada usahalah ya,
Kalau memang kita nggak bisa total fisik dan ucapan, ya, secara total ingkiat lah gitu ya. Ya qabul cukup lah, ajakan pun cukup. Publikasikan kegiatan positif tersebut buat orang lain ikut. Saya sih nggak bisa datang kali mungkin saja, cuman karena qadarullah ada masalah yang saya nggak bisa tinggalkan. Tapi saya sudah coba arahkan teman-teman, ada 10 orang nanti datang insya Allah. Santu. Ajakan pada sebuah kebaikan. Nah, gimana caranya? Pokoknya menjadi bagian sebuah kebaikan. Tertarik nih berpikir, membiasakan diri untuk dekat sama orang soleh. Makanya memang yang paling baik perbanyak teman-teman orang soleh. Sehingga kalau kita punya masalah kita tahu solusinya ke orang soleh. Arahannya jelas. Jadi nggak pernah ada keburukan yang dia lakukan. Walaupun dia manusiawi pasti berbuat yang buruk. Kenapa? Karena temannya orang baik. Ada aja arahan pada kebaikan. Ada aja pencegahan pada keburukan. Tapi kalau dia nggak berteman sama orang soleh, lihat. Keburukan akan menjadi sebuah rutinitas yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir yakni lemahnya keinginan untuk berkorban demi agama ini. Dia lupa bahwa yang membuat dia menjadi orang kaya dan sukses karena sedekah yang dia rutinkan. Karena dua orang-orang lemah di sekeliling dia. Cuma mau bilang apa, dia sudah terkontaminasi fitnah akhir zaman. Akidah korun yang sudah merata. Wa ma utitu min ilmin indi. Sukses yang saya miliki ini karena perlu keringat yang saya keluarkan. Dia lupa Allah menjanjikan sebuah kebaikan. Kenapa? Karena nggak ada ajakan. Kalau kemarin di teman-teman di Pekanbaru Riau itu banyak baliho-baliho yang selesai disewa sama beberapa perusahaan. Itu di dalam itu ada tulisan apa? Allah musnahkan riba, Allah muliakan sedekah. Nasihat-nasihat ya, jauhkan zina apa. Jadi orang tuh ada yang dilihat. Di kita nyaris nggak ada berani begitu. Makanya susahnya orang meninggalkan rokok karena iklan rokok yang beragam, betulnya. Sulitnya orang meninggalkan kemaksiatan karena iklan maksiat yang menggiurkan. Ya, kemarin dia mungkin KPR BTN 6,5. Ya, ada iklan baru lagi 7%. Mendingan saya juga begitu ya. Jadi tetap ada tawaran untuk menghayalkan sebuah hal yang haram. Itu yang terjadi. Kita punya hati yang memang terwarnai karena yang dilihat, karena yang didengar. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itu yang mewarnai hati kita. Yang keluar itu yang kita miliki. Ini kebiasaan-kebiasaan buruk yang memang selalu seperti itu. Sehingga membuat kita ini betul-betul enggan untuk berkorban demi agama ini. Akhirnya nggak berpikir. Padahal janji Allah, mana qasat shadaqatu min ma'in ma'anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian keluarkan, kalian infakkan, kalian sedekahkan, Allah yang bakal ganti. Nabi memastikan, unfik alaik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Cuma mau bilang apa? Mereka sudah nggak terpikir seperti itu. Akhirnya rutinitas ini membuat dia nggak apa ada dalam hidup. Dia tercipta untuk beribadah, cuma dia lemah dalam beribadah. Bahkan enggan menolong agama ini, sama sekali nggak terpikir. Berapa banyak teman-teman kita yang di pelosok kampung, daerah ini yang butuh uluran tangan. Kesibukan kita membuat kita nggak bersilaturahmi sama mereka. Makanya saya sarankan sekali teman-teman dari yang hobi motor, biker, yang hobi mobil ya, yang mau off-road, mau apa silakan. Yang suka ngeo sepeda ya, kita manfaatin keliling ini. Jangan cuma olahraga. Tiap putaran roda yang Anda enjot ini, yang Anda gas ini, coba tujuannya untuk silaturahmi deh. Yuk besok kita reading yuk, kemana nih? Temuin guru kita di sana, tanya permasalahan di sana. Kira-kira apa yang bisa kita bantu nih? Selain sehat, berkah. Sepanjang jalan lihat, ya Allah, ini negeri kok indah sekali. Ini negara-negara kafir bikin pemandangan-pemandangan yang tidak asli. Ya, coba kalau antum ke Singapura, masuk ke Garden by the Bay itu. Semua kan rekayasa. Kita nggak perlu direkayasa, kita punya pemandangan yang real kan. Yang mereka buat pun perbedaan dari negeri kita. Semua batu-batuan pun dari negeri kita, coba lihat aja. Lihat. Kita diatur seperti itu. Harusnya tidak, mulai bersyukur. Kita punya pemandangan yang Masya Allah ya. Yang orang Arab geleng pala kalau ngeliat Indonesia ini. Tapi mereka juga heran geleng pala, herannya kenapa kok nggak bisa maju. Kami yang cuma modal minyak
sama turis umroh haji saja datang dengan bangga bisa bantu tanpa bunga. Harusnya kalian yang suplai kami, karena minyak kalian di dalam dan di atas bumi, betul? Ya minyak bumi ya sawit di atas ya. Kita kurang apa negeri kita? Mau cari apa di kita ada. Geotermalnya masya Allah terbanyak di dunia stoknya. Hanya batu akiknya, masya Allah. Apalagi Indonesia yang nggak ada. Kok hilang keberkahan? Karena kita bangsa nggak percaya diri. Kita sudah lama terdidik untuk menghayalkan sebuah kebaikan dengan cara yang haram. Yuk, saya ajak teman-teman sebangsa dan setanah air ini, lebih baik kecil kepala teri daripada gede ekor kakap. Punya harga diri kita. Sudah saatnya negeri ini merasakan manfaat dari bangsanya sendiri, bukan dari bangsa yang asing. فبأي آلاء ربكما تكذبان